Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari Minggu ini? Pastinya kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Sama-sama yuk kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita bisa kembali bergabung di ibadah live streaming GBI Glow Fellowship Center Cibubur di tempat ini. Pada pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu, pikiranmu, jiwamu. Kita mau persembahkan pujian yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat kasih anugerah yang telah Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami datang ke bait suci-Mu. Tapi sebelum kami datang ke bait suci-Mu Tuhan, kami mohon ampun daripada-Mu Bapa. Ampuni setiap salah dosa yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, agar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu itu bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Masuk
Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu Bapa. Dan di siang hari Tuhan, kami ada bersama-sama. Kami akan memuji Tuhan, akan menyembah Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua terjadi karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau sucikan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak memuji Tuhan, supaya kami layak menyembah Tuhan, terlebih kami layak mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kau pakai hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulut bibirnya, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, semua untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, kami diberkati, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Beracaralah buat kami Tuhan sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan selalu menyertai ibadah kami. Dan hamba habiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kami secukupnya, dan bila kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Katakan, katakan, mari puji Yesus Tuhan, mari puji Yesus Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan Tuhan, katakan, kita masuk. Bersama para malaikat, para malaikat menyembah. Kami memuji nama-Mu Tuhan.
ucapan syukurmu bagi Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Raja di atas segala raja. Lebih lagi bagi Kristus Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami persembahkan hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan turut bekerja bagi kami. Mari dengan segenap hati, segenap jiwamu, angkat pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan bagi Dia. Hey, Jesus. Hormat serta syukur Kekal selamanya bagi Dia. segala pujian. Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya.
kemuliaan, hormat, dan kemuliaan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih anugerah daripadamu. Di pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji dan bersorak bagi namamu. Layakkan kami Tuhan, agar kami setiap pujian yang kami persembahkan hanya bagimu bisa berkenan di hadapanmu Bapa. Mari jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersuka cita di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan yang buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini sungguh satu sukacita yang luar biasa. Kami bisa melayani kembali Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita naikkan satu pujian buat Tuhan Yesus Kristus, saya rindu boleh saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Yang ada di rumah boleh, kalau kita di sini kita social distancing, jadi nggak boleh salaman. Haleluya. Berjabat tangan dengan keluarga di sampingmu, kananmu. Boleh katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Yesus kita ajaib dan luar biasa. Yang percaya Yesus kita ajaib dan luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Dan kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dengan segenap hati katakan, oh Yesus ajaib. Amin Tuhan. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di dalam Tuhan. Hey, mari jemaat Tuhan bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Mari bersama kalian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal. Mari bersama-sama kita katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Mu. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan ragaku. Yesusku ajaib. Lebih dahsyat lagi sambil bertepuk tangan, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, come on, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, umat-Nya tetap. Sekali lagi katakan Yesus ajaib.
sampai bumi berlalu dan habis barangku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi lebih dahsyat, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Come on, hey, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Come on, lebih bersuka cita, katakan Yesus ajaib, hey, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis barangku. Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa, mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Lebih lagi buat Tuhan katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Sampai bertepuk tangan di dalam Tuhan. Berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi kita mau nyatakan ada mujizat Tuhan, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita, amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab kita tahu Tuhanlah yang menopang kita, Tuhanlah kekuatan kita. Sekali lagi kita boleh sorakan haleluya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hey, mari semua bertepuk tangan di dalam Tuhan. Jesus. Oh, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan badai topan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Mari bersama-sama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi sambil tepuk tangan katakan, ya Yesus gunung batu di dunia. Come on, di dunia. Everybody, come on, say. Batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi lebih dahsyat suaranya katakan, ya Yesus gunung batu. Suaranya
dahsyat lagi, mari Bapak Ibu Saudara. Hey, come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung dan teguh. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita katakan, ya Yesus gunung batu di dunia. Oh, Jesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya rindu kita kembali lagi menyembah Tuhan. Amin. Semua masih merindu menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, pikiranmu. Kita mau mempersembahkan penyembahan yang terbaik bagi Raja kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita. Kita naikkan pujian ini dari awal bersama katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi,
percaya padamu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di masa-masa sulit, di pandemi corona ini kami tahu Tuhan selalu ada. Di setiap tarikan nafas kehidupan kami, di setiap langkah kehidupan kami tahu. Bahkan Tuhan yang selalu menggendong kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu mengasihi kami. Kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan, itu karena Tuhan. Apapun keberadaan kami hari ini, mungkin ada yang sakit hari ini, mungkin ada yang beban berat hari ini. Kami percaya hari ini kami mengalami mujizat Tuhan. Hari ini kami mengalami kemenangan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa menyembuhkan. Firman Tuhan berkuasa memulihkan. Firman Tuhan berkuasa membuat kamu sanggup melewati segala perkara dalam kehidupan kami. Karena janji Tuhan menjadikan kami lebih daripada orang-orang pemenang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Marilah Roh Kudus urapi setiap kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan live streaming ini melalui Facebook, Tuhan juga urapi mereka di tempat mereka masing-masing. Hari ini, saat ini, hati kami menyatu, roh kami menyatu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, yang juga akan menyampaikan isi hatinya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita mau katakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini kebenaran firman Tuhan, saya bicara tentang cara pandang orang beriman. Amin. Cara pandang orang beriman. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca laporan dari COVID-19 ini, setiap hari bertambah jumlah kasus ya, pandemi corona ini, mereka yang sudah terinfeksi. Bahkan yang PDP setiap hari bertambah, ya, yang meninggal bertambah. Ya. Meskipun puji Tuhan yang sembuh juga bertambah. Angka ini seperti kejar-kejaran saudara kasih dalam Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, bagi orang beriman, bagi orang tidak beriman, bagi orang yang kurang percaya, mungkin mereka berkata, di mana Tuhan? Mana kuasa Tuhan? Ya, mungkin mereka berkata, kita sudah berdoa setiap hari. Bahkan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan berdoa. Bahkan gereja kami setiap hari ada pujian penyembahan. Kita sharing firman Tuhan. Mana kuasa Tuhan? Sebagian orang yang kurang imannya berkata, jangan-jangan Tuhan juga lagi mengisolasikan diri. Ya.
Tuhan gak bisa diakses. Tuhan lagi karantina. Nah sudah kasih dalam Tuhan. Sebagai orang beriman kita gak boleh punya pikiran seperti itu. Amin. Orang beriman cara berpikirnya beda. Orang beriman cara berpikirnya melihat situasi, kondisi apapun berbeda dengan dunia ini. Hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan. Cara pandang orang beriman itu. Mari saya ajak kita semua membaca dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-14. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-25 sampai kitab Bilangan pasal yang ke-14 sampai ayat yang ke-9. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Keadaan kita sekarang adalah hasil dari cara pandang iman kita di masa lalu. Keadaan kita sekarang. Ya. Itu sebabnya cara pandang iman kita hari ini menentukan bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. Ya, bacaan firman Tuhan Bilangan 13 pasal 13 ayat 25 sampai Bilangan pasal 14 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan, ini kisah tentang kedua belas pengintai. Ya, ke-12 orang pilihan yang terbaik dari setiap suku bangsa Israel. Tuhan perintahkan pada Musa, pilih orang terbaik, orang yang paling the best dari setiap suku. Ya. Ini bukan orang sembarangan saudara, 12 orang ini untuk mengintai negeri Kanaan. Nah ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 12 orang itu pulang. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi yang pertama mereka memberi kabar positif ya. Kabar yang menyenangkan. Lalu ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir,
atau di padang gurun ini? Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada mereka umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, ayat yang terakhir. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, 10 orang terbaik dipilih Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, ketika mereka 40 hari mengintai, mereka kembali memberikan laporan. Saudara, ada 2 pendapat. Pendapat terbanyaknya berkata, waduh memang betul, negerinya sangat baik, berlimpah susu dan madu. Tetapi di sana orangnya kuat-kuat, bahkan mereka seperti raksasa, kita seperti belalang, bahkan sebagian dari mereka kanibal, ya, makan orang. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, 10 orang terbaik takut, tetapi ada 2 orang yang terbaik berbeda saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang Kaleb katakan di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara kasih dalam Tuhan, argumen Kaleb itu tidak kuat. Kaleb tidak bisa mematahkan 10 orang itu. Artinya saya mau katakan di sini mungkin saja benar apa yang disampaikan oleh 10 orang itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kaleb tidak punya argumen yang kuat. Kaleb hanya punya iman bahwa kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Pelajaran penting apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama saudara, bagaimana cara pandang iman kita yang semestinya? Yang pertama, saya simpulkan, memandang janji Tuhan ya dan amin. Amin. Pandang janji Tuhan ya dan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, Kaleb tidak punya argumen yang kuat untuk mematahkan argumen 10 orang itu. Suara mereka lebih banyak dan bangsa itu lebih percaya kepada 10 orang itu. Bahkan mungkin Musa dan Harun, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, Kaleb melihat pengalaman bangsa itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, meskipun ada orang hebat, meskipun ada orang raksasa, meskipun ada orang yang kuat-kuat, tapi kalau janji Tuhan ya dan amin. Jangankan manusia raksasa, laut Teberau aja bisa dibelah oleh Tuhan, karena Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, 10 orang terbaik ini tidak melihat akan janji Tuhan. Seolah-olah janji Tuhan itu hanya untuk memuaskan telinga saja. Ini hanya khotbahnya Musa saja untuk menghibur. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka lupa kedahsyatan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berperang ganti mereka mengalahkan tentara-tentara Firaun. Bagi manusia tidak mungkin laut terbelah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ingin menepapi janjinya, bahwa mereka akan dibawa ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan. Itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Orang yang beriman, dia selalu memandang akan janji Tuhan, ya dan amin. Dia nggak khawatir, ya. Dia nggak akan ragu akan janji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Meskipun secara manusia dia tidak punya argumen yang kuat.
Dia hanya berkata dengan iman saja kita pasti menang. Bagian dasarnya kita pasti menang karena Tuhan yang menyertai. Kalau janji Tuhan gak pernah meleset. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji Tuhan pergi dan Tuhan akan berikan, Tuhan pasti berikan. Betul, Tuhan tidak pernah berjanji. Kalau Tuhan kasih janjinya, perjalanannya mulus. Tuhan tidak pernah berjanji, oh tidak ada badai, tidak ada laut teberau, tidak ada orang-orang raksasa, ya, tidak ada kekeringan di padang gurun. Tuhan tidak berjanji, tapi Tuhan berjanji negeri Kanaan itu engkau akan mendudukinya dan segala dengan keturunanmu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, inilah proses kehidupan. Tuhan izinkan kita melewati hal-hal yang tidak menyenangkan seperti pandemi corona ini. Tetapi pandemi corona tidak menghambat janji Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Apapun yang ada di dunia ini saudara kasih dalam Tuhan tidak bisa menghambat janji Tuhan kepada kita. Amin. Kepada orang yang percaya. Itu sebabnya mindset orang percaya. Dia percayakan janji Tuhan. Amin. COVID-19 ini bisa menghalangi kita untuk bisa beribadah di gereja. Tapi dia tidak bisa memisahkan roh kita sebagai satu persekutuan gereja Tuhan. Dia tidak bisa memisahkan. Saudara tahu apa artinya corona? Corona itu berasal dari kata Latin yang artinya mahkota. Karena dia bentuknya seperti mahkota. Mahkota itu lambang the power, lambang kekuasaan. Ya. Dan corona ini memang dia punya kuasa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia ingin berusaha memisahkan hubungan kita dengan orang lain. Crown, corona, mahkota. Tetapi kita punya mahkota duri yang Yesus kenakan di kayu salib. Dia menjalinkan dia membangun kembali, menjalin kembali hubungan kita dengan Tuhan dengan mesra, dengan indah. Corona ingin memisahkan kita dengan Tuhan. Mahkota, virus itu ingin memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi mahkota duri membuat hubungan kita dengan Tuhan harmonis. Membuat hubungan kita dengan orang lain semakin indah. Corona bisa melakukan kita physical distancing, social distancing. Orang gak boleh dekat-dekat. Tetapi spirit dia tidak bisa memisahkan. Dan hari ini saya yakin dan percaya kalau saudara menyaksikan Facebook, live streaming Facebook ini. Karena spirit kita dipersatukan oleh Tuhan. Corona gak sanggup untuk memisahkan spirit kita, roh kita. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan beribadah kepada Tuhan hari ini. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara yang sudah mempersiapkannya. Kita percaya, kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Kita menang crown, mahkota duri itu, ya, yang membangun hubungan kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama sudah kasih dalam Tuhan, pandang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apapun masalah di hadapan kita, orang-orang seperti raksasa kata 10 pengintai itu, bahkan mereka suka makan orang lagi ya kan. Tidak menghalangi janji Tuhan. Negeri itu harus diberikan karena itu janji Tuhan. Dan hari ini saudara, gak usah takut. Ya. Jangan takut. Itu sebabnya apa yang dikatakan Yosua pada pasal 14 ayat yang ke-9 yang terakhir tadi. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Intinya cuma 2. Jangan berontak, jangan takut kepada Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Jangan sangkal Tuhan. Jangan mengecilkan Tuhan. Jangan menggeser Tuhan dari prioritas kehidupan kita, saudara. Kita harus percaya. Kalau kita meragukan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau ragu. Tetapi kalau engkau beriman. Kau akan melihat kemenangan. Karena janji Tuhan. Tuhan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Jangan berontak, artinya taat saja, setia saja, percaya saja pada janji-janjinya. Lalu Yosua bilang, janganlah takut. Jangan takut ini jangan salah artikan saudara ya.
Saudara berpikir, oh oke, firman Tuhan bilang saya jangan takut. Kemudian saudara keluar rumah petantang peteteng, gak pakai masker, pelukan sama orang ya. Wah, bukan itu maksudnya saudara. Ya. Kalau kita pakai masker, kita ada di rumah, ya, itu bukan karena kita takut, karena kita mengasihi orang lain. Ya. Jangan-jangan kita juga carrier. Karena tanda-tanda orang yang positif pun katanya tidak juga demam, tidak juga batuk. Bahkan ada sebagian orang yang merasakan biasa-biasa aja, seperti batuk biasa. Ya. Jangan sampai kita carrier. Kenapa kita ada di rumah? Kenapa kita pakai masker? Kenapa kita harus cuci tangan? Karena kita mengasihi orang lain. Mengasihi keluarga kita. Kalau kita keluar, kemudian kita kembali ke rumah, ya kita mandi, kita cuci tangan. Kenapa? Kita mengasihi keluarga kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Bukan karena takut. Ya. Jadi jangan takut, artinya begini. Jangan kita juga tuh paranoid. Kita merengkuh ketakutan, nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya kan? Bukan itu. Jangan takut artinya oke, kita di rumah. Karena kita mengasihi orang lain. Berbuatlah sesuatu. Apa yang kita bisa lakukan. Ya, hal-hal yang positif di rumah. Kalau saya lihat di Facebook, waduh. Banyak hal positif yang luar biasa. Ibu-ibu yang tadinya gak bisa masak sekarang jadi bisa masak ya. Ibu-ibu yang gak pernah bikin kue jadi jago bikin kue. Ya habis di rumah ngapain ya kan. Lihat, ada minuman pakai kopi. Apa itu namanya? Dalgona. Wih, padahal lu boro-boro iya kan. Iya. Masak air putih aja angus, kering. Iya kan. Artinya itu hal yang positif, gak apa-apa. Dulu gak biasa dagang jadi dagang, ya kan, jualan kue, jualan apa di medsos, gak apa-apa saudara. Daripada kita dalam ketakutan, gak ngapa-ngapain merengkuk, ya kan. Jangan takut. Kita di rumah bukan karena kita takut, bukan. Kita pakai masker bukan karena kita takut, karena kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi keluarga kita. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, pandang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, pandang Tuhan dan penyertaannya. Amin. Pandang Tuhan dengan penyertaannya, saudara kasih dalam Tuhan. Orang itu melihat, waduh, orang-orangnya sangat menakutkan. Tetapi Yosua bilang, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Waduh. Pandang Tuhan dengan penyertaannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Pandang Tuhan dengan kuasanya. Pandang Tuhan dengan kebaikannya. Pandang Tuhan dengan penyertaannya. Pandang Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu saja yang dipandang. Gak usah lihat dengan keadaan dunia ini. Gak usah terlalu stres dengan angka-angka yang kok yang positif makin bertambah. Yang mati makin bertambah. Lama-lama stres kita. Kita sakit, kita mati bukan karena corona, karena ketakutan. Ya kan? Kalau kita pandang yang lain, saudara, hidup kita kehilangan damai sejahtera. Pandang Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang menyertai. Itu yang dikatakan Yosua. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya Raja Daud begitu luar biasa. Dia begitu confident. Dia katakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab dia beserta denganku. Bahkan gadanya dan tongkatnya selalu menghibur aku. Amin. Gada dan tongkat Tuhan selalu menghibur kehidupan kita. Gak apa-apa kita ada di rumah. Gak apa-apa kita kerja di rumah. Gak apa-apa kita beraktivitas di rumah. Sudah kasih Tuhan. Yang utama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pandang itu. Itu yang kita taruh dalam mindset kita, saudara. Ya. Pandang Tuhan. Nah yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai poin yang terakhir. Memandang keadaan dengan positif. Bahwa segala sesuatu adalah pelajaran yang berarti. Amin. Pandang segala sesuatu dengan yang positif, saudara. Bahwa segala sesuatu ada pelajaran, ada hikmatnya yang bisa kita petik. Orang beriman selalu positif thinking. Dikatakan di Amsal, saudara.
Aku melihat, aku mempelajari semuanya. Amsal itu orang yang berhikmat. Hikmatnya datang dari Tuhan. Nah, orang beriman dia memperoleh pasti ada hikmat dari Tuhan. Nah, orang yang mendapat hikmat dari Tuhan, dia selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Ada maksud baik dari Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah. Itu sebabnya sebagai ayat terakhir, coba kita lihat dalam next. Yakobus 1 ayat 2-4. Firman Tuhan berkata, ini judul perikopnya iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Perhatikan warna kuning. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara kasih dalam Tuhan, judul perikopnya iman dan hikmat. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang berhikmat, saudara kasih dalam Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya, apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang kurang beriman, mereka beranggap bahwa pencobaan itu, ini malah petaka. Ini kalau orang Manado bilang, ini soe-soe ini. Mungkin nafsu saya nggak bagus kali. Bagi orang kurang menganggap ini sesuatu yang negatif. Tetapi orang yang beriman, orang yang berhikmat, ya, menganggap segala sesuatu pencobaan itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena dia sadar setiap pencobaan, setiap tantangan ada maksud Tuhan membawa kita pada kesempurnaan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, sempurnalah kamu sebab Allah Bapa di surga adalah sempurna. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah aduh ini pandemi kapan selesainya. Percaya saja janji Tuhan. Amin. Percaya saja janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya, saudara kasih dalam Tuhan. Percaya saja. Punya pikiran yang positif. Bahwa Tuhan mau mendidik kita kepada kesempurnaannya. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Tetap kuat, tetap bersemangat, tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Mari saudara, siapkan hati saudara, kita bersama-sama ya, untuk dalam persekutuan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Saudara boleh dengan roti apa saja, ya, dengan minuman buah anggur atau jus buah, ya, tidak apa-apa. Sebelum kita bersekutu dalam satu roh, dalam persekutuan dengan di dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Kita persiapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan siang hari ini kami menyadari ya Tuhan, meskipun ada badai corona, virus corona, tetapi kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami kembali bahwa kami harus memandang janji Tuhan. Kami harus memandang Tuhan dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap tarikan nafas kami, setiap langkah kehidupan kami, selalu ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami harus memandang keadaan dengan positif, bahwa segala sesuatu adalah pelajaran yang berarti. Ada hikmat, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau didik atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami sadar akan firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan.
Dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat roti dan anggur melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan layakan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mungkin kami telah menyakiti Tuhan, ataupun menyakiti sesama kami, menyakiti orang-orang terdekat kami, menyakiti sahabat kami, menyakiti rekan pelayanan kami, menyakiti suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sehidangan denganmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Tubuhmu Terpecah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua rasa kegelapan. Semua kutuk dosaku, darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang di rumah, bahkan yang ada di gereja, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang roti kita di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, COVID-19 tidak akan menimpa aku. Penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Setiap kita yang telah makan roti dan minum anggur Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, sembah Dia. Terima kasih. Ucap syukur pada Tuhan buat anugerah
kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, untuk terus mau belajar taat dan setia kepada-Mu, untuk melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah bagian kami ini Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga hidup kami pun boleh berdampak ya Tuhan bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Virus corona tidak punya kuasa menghalangi hubungan kami dengan Tuhan. Virus corona tidak punya kuasa untuk kami boleh menjadi berkat kepada orang lain sesama kami. Karena kami tahu mahkota duri itu yang Kau kenakan di kayu salib sudah mendamaikan kami dengan Allah Bapa, sudah mengampuni setiap salah dan dosa kami. Mahkota virus tidak berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih buat Bapak Gembala Pendeta Indra Sigarlaki yang sudah membagikan firman-Nya kepada kita dengan luar biasa. Saudara-saudara yang di rumah semuanya diberkati. Kalau diberkati katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan mengikuti untuk pengumuman dalam pengumuman yang dapat dilihat di monitor saudara-saudara sekalian. Nah, Glow Cibubur Community mempunyai kerinduan untuk menjangkau Anda lebih melalui ibadah tengah minggu kami. Ya, untuk hari Senin itu ada Bible Class, dan kemudian di hari Selasa ada SDK online, dan juga hari Rabu ada Praise, Worship dan Prayer. Yang akan diulangi lagi hari Kamis, kemudian kita akan belajar kembali melalui Bible Class, kemudian hari Jumat SDK online, kemudian Sabtu kita akan kembali Praise, Worship, dan Prayer. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu kami akan menjumpai saudara kembali lagi melalui aplikasi Zoom maupun juga melalui Facebook live streaming. Oke, nah berikut Gereja Glow Cibubur Community juga ingin menjangkau saudara-saudara kita yang tengah ditempa oleh efek daripada pandemi Corona di tahun 2020 ini. Kita ingin menjangkau mereka lebih dengan melakukan yang namanya pelayanan-pelayanan baksos gereja. Saudara-saudara di rumah maupun dimanapun yang ingin membantu memberkati juga melalui gereja bisa disumbangkan melalui Ibu Okni di 0896 6768 3052 untuk WA-nya 0896 6768 3052, atau juga bisa hubungi di nomor 0812 82 888 246. Sumbangan atau donasi Anda bisa Anda berikan dalam bentuk sembako atau juga dalam bentuk uang. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam memberi persembahan korban syukur, Anda bisa Anda berikan melalui OVO atau melalui transfer BCA. Nomor rekening BESA seperti yang tertulis atau tertera di monitor saudara adalah di 740 1488 999. Sekali lagi 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nah, sambil kita mempersiapkan untuk memberi, mari kita tunduk bersama dan kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima melalui hamba-Mu dan sangat-sangat memberkati hidup kami. Kiranya Tuhan curahkan berkat atas hamba-Nya agar terus melayani Engkau ya Tuhan dengan luar biasa. Berkati hidupnya, hidup istri dan hidup anak-anaknya ya Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kini tiba waktunya untuk kami juga dapat memberi untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan di dunia. Apa yang kami berikan mungkin tidak akan dapat membalas kebaikan-Mu kepada kami. Namun inilah Tuhan persembahan kami yang kami bawa dengan kesungguhan hati kami. Ya Tuhan, mungkin pada saat ini ya Tuhan, situasi dan tekanan di sekeliling kami terasa begitu berat.
Tapi kami percaya tangan-Mu memberkati dan melindungi hidup kami. Melindungi setiap usaha dan pekerjaan kami. Melindungi keluarga kami dan mencukupkan kebutuhan kami. Bahkan Tuhan, untuk kami yang saat ini belum bisa memberi, Tuhan pegang kami. Inilah hati dan hidup kami. Tetap pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang terus menopang pelayanan gereja Tuhan di Glow Cibubur lewat persembahan saudara, baik itu melalui OVO ataupun transfer bank. Terima kasih atas nama Gembala, Penatua, bahkan seluruh pengerja dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas persembahan, bahkan pengembalian persembahan Bapak Ibu Saudara, karena ini awal bulan ya. Dan biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya undang sekali lagi kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa ya, buat bangsa kita. Kita berdoa buat kota kita. Ya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi menjelang siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh hidup menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh menabur ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Mungkin ekonomi kami semakin berbeda dengan ketika keadaan ini belum terjadi. Tetapi hati kami rindu untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Dan kami mau memberinya dengan tulus hati. Kami memberinya dengan rasa syukur. Karena kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami adanya hari ini. Kami sehat, kami kuat. Kami tidak terkena virus corona. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Dan saat ini juga hamba berdoa ya Tuhan. Bagi mereka juga yang rindu untuk berbagi kasih lewat baksos gereja-Mu Glow Cibubur Community. Biarlah persembahan yang akan mereka berikan buat orang-orang yang memerlukannya Tuhan. Tuhan yang akan menggantikan berlipat kali ganda. Dan biarlah berkat Tuhan juga terus mengalir atas kehidupan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum juga kami menaikkan syafaat kami, hamba ini juga mengucapkan berkat buat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik minggu-minggu yang berlalu atau di minggu-minggu ke depan di bulan ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh ada di tahun 2020 itu karena Tuhan. Itu sebabnya kami mau bersyukur karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun. Buat saudara-saudara kekasih yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan, itu karena Tuhan. Dan biarlah segala hal yang baik terus menjadi bagian kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Maupun mereka yang berulang tahun pernikahan di bulan yang lalu, di minggu yang kemarin. Bahkan di bulan ini, biarlah kasih Kristus selalu hidup di tengah-tengah keluarga. Mengikat suami istri saling mencintai, mengasihi. Bahkan bersama seluruh anak-anak. Sehingga mereka boleh hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang hari ini juga kami mau berdoa Tuhan. Khususnya untuk pandemi corona ini, COVID-19 ini. Kami berdoa buat pemerintah kami. Baik pemerintah pusat, kepala negara, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri dan jajarannya, BNPB. Bahkan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai pemerintah yang terendah. Tuhan, mereka telah berjuang untuk ya Tuhan mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Segala upaya, daya, tenaga, bahkan segala sumber daya yang begitu banyak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah ya Tuhan. Untuk penanganan COVID-19 ini di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah Tuhan juga ikut campur tangan, Tuhan menolong. Tuhan pakai pemerintah kami ya Tuhan. Untuk ya Tuhan menyelesaikan pandemi corona ini di bumi yang kami kasihi. Di negeri yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Talaut, Tuhan berkati, Tuhan lawat bangsa kami. Sehingga kami rindu ya Tuhan, angka kematian semakin berkurang, tidak bertambah-tambah lagi. Bahkan angka yang positif juga tidak bertambah-tambah lagi. Justru kami rindu Tuhan, angka mereka yang sudah sembuh itu boleh bertambah-tambah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kalau kami melihat ada mereka yang sembuh, kami percaya itu karena Tuhan, itu karena kuasa Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah pandemi ini cepat berlalu. Kami rindu segala keadaan boleh pulih kembali. Ekonomi, pekerjaan, pendidikan, sekolah, budaya, mereka yang bekerja hidup dari keseharian ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami juga menopang doa buat tim medis yang berjuang di garda terdepan, mereka yang bersinggungan langsung dengan pasien PDP Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjadi APD yang sempurna, yang melindungi mereka dari virus corona ini Tuhan. Sehingga ketika mereka kembali ke rumah tangga mereka, keluarga mereka, mereka aman dari virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa-bangsa. 200 lebih negara berjuang juga mengalahkan virus COVID-19 ini. Tuhan tolong juga Tuhan setiap kepala negara, semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni dosa umat manusia Tuhan yang sering melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kami. Kadang-kadang Tuhan harus pakai pengeras suara seperti pandemi ini, sehingga manusia bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan dan kembali kepada Tuhan, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan izinkan supaya kami kembali kepadamu Tuhan, supaya kami beriman kepadamu Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kami umat manusia. Tuhan mau kami semua selamat. Tetapi ampuni kesombongan kami, keangkuhan hidup kami, keinginan yang tak pernah puas-puas Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kedagingan kami yang melebihi roh kami Tuhan. Ampuni semua umat manusia Tuhan. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming Facebook ini. Mungkin mereka sedang kurang sehat, mungkin mereka sedang dalam kelemahan, dalam kekhawatiran, dalam kesusahan, dalam ketakutan, dalam penderitaan apapun yang mereka alami hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun lewat live streaming ini, meskipun mereka menyaksikan lewat komputer ataupun handphone, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan menjamah. Mengalir kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap ada. Bahkan kami tahu mujizat masih ada. Karena Yesus kami tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami imani betul. Kami yakini Tuhan. Saat ini juga mujizat terjadi atas setiap kehidupan jemaat Tuhan yang menyaksikan Facebook live streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Jemaat Tuhan, jadilah engkau jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Amin.
Jadilah engkau jemaatnya dengan senang hati, rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tulus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Amin. Jadilah engkau jemaat selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Amin. Mari saudara-saudara yang ada di gereja, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah itu memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati kehidupan kita hari lepas hari, memberkati ekonomi kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai yang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hamba yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang